Sonam, peri bermata biru. Pada suatu ketika, di dunia peri yang mempesona, hiduplah seorang peri cantik bermata biru bernama Sonam. Dia sering bepergian ke bumi bersama Mitra, teman perinya. Suatu pagi, dia pergi menemui Mitra. Mitra, sudah lama sekali kita tidak turun ke bumi. Mari kita bertamasya hari ini. Baiklah, ayo kita pergi hari ini. Aku sangat siap. Aku sangat ingin melihat pemandangan di bumi. Kedua peri itu terbang bersama menuju bumi. Pemandangan dari atas sangat menakjubkan. Mereka terbang di antara awan, dan mereka takjub dengan pemandangan indah yang mereka lihat. Mitra, lihat pelangi itu, sungguh ajaib. Dan lihatlah aliran sungai itu, sungguh menyegarkan kalau kita mandi di dalamnya. Nanti saja mandinya. Aku sangat ingin meminum air manisnya dulu. Ayo. Saat kedua peri selesai minum air dari sungai dan mereka ingin berbalik, mereka melihat seekor kuda di sana. Kuda itu juga minum air dari sungai. Seorang pangeran tampan berjalan ke arah mereka. Kalian berdua peri cantik adalah tamu kami di bumi ini. Hari ini aku tampaknya telah menempuh perjalanan terlalu jauh dalam perburuan. Aku lapar dan haus. Saat aku melihat sungai ini, aku memutuskan untuk memuaskan dahagaku dan juga kudaku Moti. Namaku Sidat, bolehkah aku beruntung mengetahui namamu? Namaku adalah Sonam, dan ini adalah sahabatku Mitra. Senang bertemu dengan kalian. Aku bertemu peri sungguhan untuk pertama kalinya. Sang pangeran terus mengagumi Sonam dari kejauhan. Begitupun dengan Sonam, dia dengan malu-malu terus melirik pangeran itu. Ayo, mari kita makan sesuatu. Apa yang bisa kutemukan di hutan lebat seperti ini? Aku ingin mengundang kalian ke istanaku. Aku dapat memastikan kita bisa menikmati pesta penuh di sana. Apa gunanya berpergian sejauh ini hanya untuk makan? Sonam mengangkat tangannya dan mengarahkan tongkat sihirnya ke dekatnya. Dalam sekejap, seluruh meja penuh dengan berbagai macam makanan lezat. Dia memastikan bahwa kuda pangeran juga memiliki makanan untuk dimakan. Melihat hal ini, sang pangeran terpesona. Mereka bertiga duduk bersama dan menikmati makanan tersebut. Kamu benar, makan di istana tidak akan pernah bisa menandingi pengalaman ini. Terimalah undanganku, datanglah ke istanaku sebagai tamuku. Pangeranku, terima kasih banyak atas undangannya. Tapi sebentar lagi matahari akan terbenam. Kami tidak ingin tinggal di bumi setelah matahari terbenam, tapi kita pasti akan datang suatu hari nanti. Aku akan sangat menantikan hari itu. Kedua peri terbang jauh menuju langit. Pangeran mengawasi mereka sampai mereka hilang dari pandangan. Seorang penyihir jahat bernama Sina mengawasi sang pangeran dari kejauhan. Dia terpikat oleh ketampanannya. Dia muncul di depan pangeran dalam wujud gadis cantik. Pangeranku, namaku Sina. Apa yang kau lakukan di sini sendirian di dalam hutan? Ayo ikutlah denganku. Aku akan mengajakmu jalan-jalan ke surga. Maafkan aku sudah terlambat. Aku harus kembali ke istanaku. Aku sangat menyukaimu, pangeran. Jika kau memilihku, aku akan mengisi hidupmu dengan banyak kebahagiaan. Aku akan selalu memanjakanmu. Maafkan aku benar-benar harus pergi. Setelah mengatakan itu, sang pangeran melompat ke atas kudanya dan berlari secepat mungkin. Penyihir itu kesal karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Pangeran tampan, kau tidak tahu apa yang mampu aku lakukan. Tapi aku akan menjadikanmu milikku suatu hari nanti. Waktu pun berlalu dan sang pangeran terus menunggu Sonam sang peri. Tapi dia tidak muncul. Pangeran kembali menuju sungai yang sama di mana dia pertama kali bertemu dengannya. Dia melihat Sonam di sana, tapi dalam wujud putri cantik. Pangeran dengan hati-hati mengamatinya. Aku sudah tahu, pangeranku, kau pasti telah menungguku. Tapi Sonam, di mana sayapmu? Aku datang dalam bentuk seorang putri. Bagaimana mungkin? Dan matamu juga tidak biru. Kau lebih suka mataku berwarna biru? Ya, aku sangat suka mata biru. Tapi itu pun hanya jika itu milik Sonam sang peri, bukan yang lain. Apa maksudmu? Kamu bukan Sonamku. Kamu adalah Sina sang penyihir, bukan? Kau harus menikah denganku. Tak akan pernah. Sina sang penyihir menyadari bahwa sang pangeran sama sekali tidak menyukainya. Dia sangat marah. Nyah,
berubah menjadi unicorn sekarang. Terus berkeliaran tanpa tujuan. Pangeran berubah menjadi unicorn dan penyihir itu meninggalkannya di sana. Sonam sang peri mendarat di sana dari langit. Unicorn bergegas menuju ke arahnya dan menjilat tangannya. Dia menepuknya sebagai balasan. Bagaimana kau bisa mengenaliku? Dari mata jiwaku, aku tahu kau sangat mencintaiku. Siapa yang mengubahmu menjadi unicorn? Seorang penyihir jahat bernama Sina. Saat aku menolaknya, dia mengubahku menjadi seekor unicorn. Pangeran sayangku, aku akan meminta Ratu Peri untuk mengembalikanmu ke bentuk aslimu. Aku akan pergi sekarang. Sonam terbang ke langit dan pergi menemui Ratu Peri. Mereka mengumpulkan mutiara ajaib dan mereka berdua kembali menuju unicorn. Ratu Peri dengan bantuan mutiara mengubah unicorn kembali menjadi pangeran. Sonam dan sang pangeran sangat senang bertemu satu sama lain. Penyihir itu kembali lagi. Hanya karena kau berubah menjadi pangeran lagi, kau merasa diselamatkan. Aku akan menghancurkanmu sedemikian rupa hingga kau tidak akan melihat sonammu lagi. Berubah menjadi buta sekarang. Pangeran kehilangan penglihatannya dan dia menjadi buta. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Jangan khawatir pangeranku. Aku akan meminjamkanmu penglihatanku selama sisa hidup kita. Tidak, Sonam. Aku tidak bisa mengatakan itu. Tidak masalah bagiku buta. Aku bisa melihat dunia melalui matamu. Ratu Peri muncul lagi. Dan dengan sihirnya, dia menjebak penyihir itu di dalam sangkar. Menghancurkan semua sihirnya. Penyihir, cinta tidak akan pernah bisa dicuri seperti itu. Cinta memiliki arti tidak mementingkan diri sendiri dan pengorbanan. Kalian berdua diciptakan untuk satu sama lain. Kalian benar-benar saling mencintai. Dan cinta sejati tidak pernah bisa dikalahkan. Lihatlah pangeran, penglihatanmu sekarang kembali. Kalian berdua dapat menghabiskan sisa hidup kalian saling menemani satu sama lain. Restuku menyertai kalian. Pangeran Siddharth dan Sonam peri bermata biru menikah dan mereka hidup bahagia selamanya. Cermin dan pangeran yang sombong. Raja Francis yang memerintah kerajaannya tinggal bersama istrinya Elena dan putranya Pangeran Harry. Pangeran Harry menganggap dirinya sebagai pangeran paling tampan, terkuat, dan paling cerdas di dunia. Dia akan terus melirik bayangannya di cermin yang indah dan mengagumi dirinya sendiri tanpa henti. Dia juga pemarah, sombong, dan kasar. Staf di istana sangat takut akan kemarahannya. Mereka akan mencoba menghindarinya jika mereka melihatnya di sekitar mereka. Siapa yang menempatkan vas bunga di sini? Ayo terus terang, kecuali kalian ingin menyesal nanti. Aku akan memecat kalian semua. Maafkan saya, Yang Mulia. Saya yang melakukannya. Saya yang meletakkan vas bunga itu di situ. Saya akan segera menyimpannya kembali di tempat asalnya, Yang Mulia. Ah, dasar kamu orang tua. Kamu memang sudah tua. Namun meskipun sudah tua, kau tidak bisa berpikir dengan benar. Nanti aku tidak akan mentolerir ini. Dengarkan semua. Setiap barang harus ada di tempatnya. Ingatlah ini, aku bukan tipe orang yang memberi kesempatan kedua. Para staf kerajaan menundukkan kepala dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Suatu hari seorang pesulap terkenal bernama Gogo mendekati istana Pangeran Harry. Dan dia mempunyai permintaan. Salam Pangeran Harry, aku Gogo si penyihir. Jika aku memiliki izin pangeran, aku ingin melakukan beberapa trik sulap untuk pangeran. Baiklah, silakan tunjukkan sihirmu itu. Gogo pun melakukan beberapa trik sulap yang sangat luar biasa. Pesulap itu mengubah seorang penjaga menjadi seorang gadis cantik. Semua orang tertawa dengan aksinya. Dia juga membuat tanduk tumbuh dari kepala penjaga lain dan semua orang di sana tercengang. Dia juga mengubah burung beo yang disimpan di dalam sangkar menjadi burung bulbul. Setelah beberapa waktu, dia mengubahnya kembali ke bentuk aslinya. Sementara semua itu terjadi, seorang suci muncul di depan sang pangeran. Harihom, harihom, harihom. Pangeran sama sekali mengabaikan orang suci itu.
dia lebih tertarik untuk menantang sang penyihir. Bisakah kau mengubah siang menjadi malam? Tidak, pangeranku. Aku tidak bisa mencampuri hukum yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Bisakah kau menciptakan pria yang lebih tampan, lebih cerdas, atau lebih kuat dariku? Aku bisa melakukan itu. Haruskah aku mempresentasikannya di depan pangeran, seseorang yang lebih gagah dan lebih kuat dari pangeran? Tidak. Aku tidak bisa menerima hal ini. Tidak ada yang lebih tampan, lebih kuat, atau lebih cerdas dariku ini. Sekarang pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Pesulap itu tersinggung dan merasa sangat terhina oleh kata-kata kasar sang pangeran. Pangeran juga tidak menghormati orang suci itu. Tuan pesulap, tidak ada gunanya melanjutkan di tempat di mana Anda tidak dihormati. Pangeran sekarang sudah termakan kesombongannya sendiri dan telah menghina kita berdua. Ayo, segera kita tinggalkan tempat ini. Ya, silakan pergi. Aku pun tidak mengundang kalian, kan? Orang suci itu menjadi marah mendengar hal ini. Karena marah, dia mengutuk sang pangeran. Hei pangeran, penampilan yang sangat kau banggakan ini, serta seluruh kecerdasan dan kekuatan yang kau banggakan, semua ini akan diambil daripadamu. Engkau akan terjebak di cermin untuk selamanya. Bahkan cermin itu lebih tampan darimu, pangeran. Begitu orang suci tersebut mengucapkan kata-kata itu, sang pangeran terperangkap di dalam cermin yang indah. Semua penampilan, kecerdasan, dan kekuatannya menghilang dari pandangan. Pangeran pun sangat menyesal. Wahai Tuan, tolong maafkan aku. Sekarang aku mengaku salah. Aku melakukan kesalahan besar. Aku mohon Tuan, tolong tarik kembali kutukanmu, Tuan. Atas nama pangeran, kami semua meminta kepada Anda, mohon dimaafkan kesalahan pangeran kami. Tolong ambil kembali kutukan berat ini, tuanku. Dan sekarang orang suci itu pun sudah tenang. Dengar semuanya, aku tidak bisa mengambil kembali kutukan itu. Tapi aku bisa menebus kesalahan ini. Jika di masa depan, ada seorang wanita baik hati yang tidak tahu tentang kutukan itu, lalu dia jatuh cinta padanya di cermin, dia akan kembali ke wujud aslinya. Jika hingga hari itu tak kunjung datang, dia akan terus terjebak di dalam cermin untuk selamanya. Orang suci dan pesulap itu pergi. Pangeran yang sombong terbaring, terperangkap di dalam cermin. Menteri dengan hati-hati menyimpan cermin tersebut di tempat yang aman. Meski dia terjebak di cermin, sang pangeran tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Raja merasa sedih dengan kejadian ini dan dia merindukan putranya. Putraku yang aku sayangi, aku yakin kamu merasa sengsara terperangkap di cermin ini. Kamu bahkan tidak bisa mengekspresikan emosimu. Raja mencoba memajang cermin untuk dilihat oleh banyak putri. Tapi mereka semua membuang muka dengan kecewa. Tidak hanya raja dan ratu, tetapi semua pejabat istana juga patah hati dengan apa yang terjadi dengan sang pangeran. Mereka tidak dapat menemukan cara untuk melepaskan sang pangeran dari dalam cermin. Suatu hari, Raja Francis mengunjungi sahabatnya, Raja Albert. Dia membawa cermin kesayangannya bersamanya. Dia tinggal di istana Raja Albert sebagai tamu. Dia telah menempatkan cermin di tempat yang aman. Ketika pelayan Raja Albert, Sarita, sedang membersihkan kamar, dia melihat cermin dan mulai membersihkannya. Ada cahaya khusus yang memancar dari cermin. Dia memberitahu Putri Margaret tentang cermin yang indah tersebut. Putri Margaret adalah putri yang sangat baik hati serta murah hati. Tidak ada sedikit pun kesombongan di hatinya. Dia selalu memperlakukan semua orang dengan hormat. Sarita, cermin cantik ini tentunya memiliki kualitas yang sangat unik. Ini memiliki cahaya khusus yang berasal darinya.
Kau sudah melakukan hal yang benar dengan membawanya kepadaku. Aku akan segera meminta kepada Raja Prancis agar memberikannya kepadaku. Begitu Sarita berbalik untuk pergi, tangannya menyentuh vas mahal. Vas itu jatuh dan pecah berkeping-keping. Pembantu itu takut akan kesalahannya. Putri Margaret, maafkan aku. Aku tidak sengaja memecahkan vasmu. Sarita, tidak apa-apa. Kita akan mendapatkan vas yang baru. Semoga kau tidak terluka. Tidak Putri, aku tidak terluka. Kau sangat baik. Pangeran menyaksikan semua ini dari dalam cermin. Hatinya luluh melihat sang putri menunjukkan sikap pemaaf, adil, dan baik hati terhadap orang lain. Dia merasa berubah pada saat itu. Dia malu dengan perilaku masa lalunya. Cahaya terang terpancar dari dalam cermin. Karena Margaret adalah jiwa yang murni, dia bisa melihat dan mendengar sang pangeran di cermin. Halo Putri Margaret, dirimu benar-benar memiliki hati yang baik, penuh kasih dan sangat tulus. Aku berharap bisa menjadi sepertimu. Pria yang kamu pilih sebagai pasang hidupmu pasti akan menjadi lelaki yang sangat beruntung. Pangeranku, aku yakin kau juga memiliki sifat yang baik. Kau dapat memenangkan banyak hati dengan kekuatan pikiran dan hatimu yang tulus. Wahai putri, bisakah aku memenangkan hatimu? Ya, kau pasti bisa. Aku bisa merasakan perubahan yang terjadi di hatimu. Maukah kau menerimaku sebagai pendamping hidupmu? Tentu saja, aku pasti menerimanya. Margaret terkesan dengan kata-kata Pangeran Harry dan dia langsung menyukainya. Wahai putri, kamu telah melepaskanku dari cermin ini dan juga kutukan yang mengerikan. Pangeran Harry mempelajari pelajaran terbesar dalam hidupnya dan semua kesombongannya sirna. Dia berubah menjadi pangeran yang pemaaf, murah hati dan cakap. Pangeran Harry dan Putri Margaret menikah dan mereka hidup bahagia selamanya. Kehidupan penjara Alexa. Dahulu kala, Raja dan Ratu Inggris memiliki seorang putra bernama Kevin. Mereka ingin pangeran menikahi seorang putri dan mulai mengajukan permintaannya. Tapi takdir memiliki sesuatu yang lain untuknya. Suatu hari, Raja dan Ratu memutuskan untuk berbicara dengan Kevin. Kenapa kamu tidak menyetujui salah satu putri yang kami sarankan? Kamu terus menolak tanpa memberi alasan. Ibu, aku tidak akan mengatakan ya sampai aku merasa seseorang tepat untukku. Iya, kenapa tidak? Terus bertahan sampai aku mati. Kamu akan menemukan putri yang tepat setelah aku mati. Kamu tahu itu tidak benar, Ayah. Aku cuma belum bertemu orang yang tepat. Kalau aku menemukannya, aku pasti akan menikah. Suatu hari, Pangeran Kevin dan pengawalnya melewati desa terdekat dalam perjalanan ke ekspedisi berburu. Dia kebetulan memperhatikan seorang gadis malang bernama Alexa bersama orang tuanya. Alexa menggendong orang tuanya yang sakit dalam 2 keranjang yang ditopang oleh tongkat di pundaknya. Dia membawa mereka ke tabib desa. Kevin mengamatinya sebentar. Keesokan harinya dalam ruangan kerajaan, seorang menteri masuk. Menteri, tolong cari tahu lebih banyak tentang gadis ini. Aku putuskan akan menikahinya. Hidup raja dan ratu dan pangeran kita tercinta. Kami sudah mengetahui tentang gadis itu. Nama gadis itu Alexa, dan dia satu-satunya anak dari orang tua miskin. Orang tua sama sekali tidak merawatnya dengan baik. Pangeran melihat ketika Alexa membawa orang tuanya ke tabib setempat. Terima kasih atas informasinya, Menteri. Ibu, Ayah, aku ingin menikahi Alexa dan bukan orang lain. Apakah kamu sadar, Pangeran Kevin? Dia tidak akan pernah bisa mengimbangimu. Kamu seorang pangeran dan dia cuma orang miskin. Ayah, kalau aku benar-benar menikah, itu cuma untuk dia. Tolong kalian berhenti saling berdebat. Dia adalah putra dan pewaris kita satu-satunya. Biarkan dia memenuhi keinginannya. Keesokan harinya, Ratu dan Pangeran Kevin tiba di rumah Alexa dengan membawa lamaran pernikahan. Mereka sampaikan lamarannya kepada keluarga. Orang tua Alexa terkejut dan enggan karena perbedaan kelas yang sangat besar di antara mereka. Tetapi akhirnya mereka pun terpaksa setuju juga. Kalau aku setuju dengan pernikahan ini, siapa yang akan menjaga orang tuaku setelah aku pergi?
Alexa, tolong jangan khawatir. Akan jadi tanggung jawabku untuk menjaga kesejahteraan mereka. Mereka tidak akan pernah mengalami penderitaan apapun bahkan setelah kita menikah. Sang ratu melipat tangannya dan bertanya kepada orang tua Alexa, "Apa berarti kalian mau menerima lamaran kami?" Orang tua Alexa juga melipat tangan dan menundukkan kepala. "Kami tidak bisa meminta yang lebih baik. Putri kami sangat beruntung. Semuanya akan terjadi seperti yang kalian inginkan." Akhirnya Pangeran Kevin dan Alexa pun mengadakan pernikahan kerajaan. Bidan kerajaan adalah salah satu tamu. Saat melihat Alexa, dia membuat ramalan. "Hidup raja dan ratu." Hatiku hancur akan mengatakan ini, tapi aku harus. Alexa akan menjadi penyebab di balik kematian Pangeran Kevin. Mendengar ini, ratu mulai terisak dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Tolong tarik kata-kata yang tak menyenangkan itu kembali. Tolong bilang ini tidak benar." Kamu tidak melihat betapa tepatnya pilihan sang pangeran. Dia telah mengundang kematiannya ke istana. Aku tidak percaya semua omong kosong ini. Ibu, aku telah bersumpah pada Alexa sampai maut memisahkan kami. Tolong jangan sembrono pangeranku. Ramalanku tidak pernah gagal dan selalu menjadi kenyataan. Tolong hati-hati. Setelah perdebatan panjang yang melelahkan, Kevin setuju untuk menahan Alexa di sebuah pondok yang terletak di sudut pekarangan kerajaan. Dia percaya dengan cara ini dia selalu bisa mengawasinya. Lalu suatu hari, Tolong, selamatkan aku dari ular ini." Kevin mendengar tangisannya dan bergegas keluar istana untuk menyelamatkannya. Ya Tuhanku, apakah aku begitu terikat dengan janjiku hingga aku tidak bisa melindungi istriku sendiri dari bahaya? Alexa menatap ular itu dan gemetar ketakutan. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu dengan cara apapun juga. Aku cuma butuh sedikit ruang di pondokmu ini. Percayalah, aku tidak akan menyakiti kamu. Baiklah, kalau itu masalahnya kamu bisa tinggal di sini. Lagi pula aku sudah tinggal sendiri cukup lama. Alexa dan ular mulai hidup bersama secara harmonis. Alexa merawat ular itu setiap hari dan memberinya makan. Suatu hari pada kesempatan festival ular, Alexa berdoa kepada ular itu, meminta suaminya panjang umur dan sehat kembali. Alexa, kamu sangat naif. Kamu berdoa untuk suami yang bahkan tidak peduli sama sekali kepadamu. Tidak, itu tidak benar sama sekali. Kalau tidak peduli, dia tidak akan menjaga aku begitu dekat dengannya. Tolong berkati aku agar aku selalu memiliki dia sebagai suamiku. Hari-hari berlalu, hingga suatu hari terjadi wabah penyakit di kerajaan tersebut. Seluruh penduduk kerajaan terserang penyakit, termasuk raja, ratu, dan juga pangeran Kevin. Syukurlah Alexa selamat dan tidak tertular penyakit itu. Ketika dia mengetahui tentang mereka yang terbaring di tempat tidur, dia dipenuhi dengan kesedihan. "Tuan ular, aku harus pergi ke istana untuk merawat keluargaku." Wahai Alexa, apakah kamu lupa tentang janji itu? Aku masih ingat janji itu, tapi aku tidak bisa melupakan di mana tugasku berada. Dan saat ini mereka membutuhkan aku. Tidak ada pelayan untuk merawat mereka di istana. Aku percaya kepada Tuhan. Alexa pergi ke istana dan mulai merawat raja, ratu, beserta dengan Kevin, hingga mereka sehat kembali. Mereka pun pulih. Raja dan ratu menyesal atas perilaku masa lalu mereka. Mereka pun berembuk. Kita telah berbuat dosa dengan tidak mengakui sifat tanpa pamrihnya yang sebenarnya. Baik raja maupun ratu menyadari kebodohan mereka. Mereka pun meminta maaf kepada Alexa. "Maafkan kami, nak. Kami dibutakan oleh cinta kami kepada putra kami." "Tidak, ibu. Yang lalu biarlah berlalu. Kalian tidak perlu meminta maaf." Ular itu mendekati mereka dan di hadapan mereka, ia tumbuh berkali-kali lipat. Semua orang melihatnya dengan ketakutan. Ular itu pun berbicara. Nah, apa kamu melihatnya? Lihat tanggapannya terhadap kamu yang merendahkannya. Kalau bukan karena dia, tidak ada dari kalian yang akan lolos dari kematian. Masih ada waktu untuk membuka lembaran baru. Setelah berkata demikian, ular itu pun menghilang. Jadi apa moral dari cerita ini? Bahwa nasib bisa dibalik oleh perbuatan baik yang kita lakukan. Penyihir dan biola. Di negeri nun jauh di sana, hiduplah seorang penyihir jahat dan burung beo pandai berbicara.
Dia memiliki ambisi untuk menguasai seluruh dunia. Dia rela mengunjungi berbagai macam kerajaan untuk mengendalikan mereka. Untuk itu, dia akan mendirikan markas di hutan yang terletak di antara kerajaan. Pada suatu malam yang gelap, si penyihir sibuk menyulap mantra untuk menambah kesaktiannya. Selesai. Sekarang saatnya kerajaan ini menjadi milikku. Aku harus pergi keluar dan mengubur benih ajaib di tanah. Menguasai. Aku tahu kamu melakukan sihir. Tapi mengapa kamu mengubur benih di setiap kerajaan? Kamu tidak akan mengerti, burung kecilku. Aku melakukan hal itu agar orang-orang di kerajaan ini tetap berada di bawah kendaliku, bahkan ketika aku tidak ada. Maksudmu, semua sihirmu itu terperangkap di benih-benih ini? Sekarang kamu sudah benar. Setelah pesulap dan burung beo mengubur benih, mereka berjalan kembali ke gubuk mereka. Saat itulah mereka mendengar suara merdu dari permainan biola. Pesulap melihat sekeliling untuk menemukan sumber musik itu. Hei burung beo, dari mana datangnya musik indah ini? Pergi dan cari tahu. Laksanakan, Tuan. Si burung beo pun bergegas terbang untuk melacak dari mana sumber musik berasal. Segera, dia pun kembali ke tuannya dengan membawa informasi. Tuanku, suara merdu biola itu berasal dari seorang gadis cantik yang sepertinya sedang menangis. Ayo kita cari tahu misteri di balik tangisan dan musik ini. Sang penyihir jahat pertama-tama mengubah dirinya menjadi seorang pangeran tampan dan kemudian menuju gadis itu. Ini tengah malam. Kenapa kamu duduk sendirian di hutan lebat ini? Aku tidak sendirian, aku ditemani oleh biola ini. Setelah orang tuaku meninggal, saudara laki-lakiku mencoba menikahkan aku dengan seorang pemabuk kaya dengan imbalan uang. Itu sebabnya aku di sini, duduk di hutan. Aku mengerti. Siapa namamu? Aku bisa menyelesaikan ini. Aku seorang pesulap. Maukah kamu menikah denganku? Namaku Saloni. Kenapa aku tidak mau menikah dengan kamu? Kamu terlihat seperti seorang pangeran tampan dan tampaknya peduli padaku. Aku pasti mau menikahimu, tapi dengan satu syarat. Kamu harus memainkan biolamu itu ketika aku melakukan sihirku. Kenapa tidak? Aku bisa memainkan biola untuk pasangan hidupku sepanjang zaman. Burung beo sangat gembira mendengar akan semua ini. Baik, siapa yang akan menikah? Majikanku mau menikah. Pesulap dan gadis itu pun akhirnya menikah. Hari-hari berlalu dan gadis itu diam-diam mengamati suaminya melakukan sihir hitam. Dia menjadi sadar bahwa suaminya itu memiliki niat jahat. Dia mencoba meyakinkannya untuk tidak menggunakan sihir demi tujuan jahat apapun. Aku melihatmu melakukan sihir gelap kemarin. Apa yang ingin kamu capai dengan mengendalikan pikiran orang? Aku akan melakukan apa yang menurut aku benar. Lain kali kalau kamu ikut campur, aku akan memenjarakan jiwamu juga. Burung beo mencoba meredakan situasi. Tenanglah, Guru. Kalau istrimu sampai marah, dia bisa jadi berhenti bermain biola. Sihirmu bakal gagal tanpa musiknya. Aku ingin menjadi orang yang paling sakti di dunia ini. Tapi itu cuma mungkin saat kamu memainkan biola. Ketika aku terpikat oleh melodi musik, aku bisa melakukan sihirku. Aku tak mau melakukan itu. Saat dia menolak untuk memainkan biola, mendadak sang pesulap menarik keluar kalung dari lehernya. Kemudian secara ajaib dia menjebak jiwanya ke dalam kalung itu. Dia pergi ke tebing dan melemparkan kalung itu ke jurang. Aku telah membuang kalung yang berisi jiwamu ke jurang sana. Pada hari kamu atau orang lain berhasil menemukan keberadaan kalung itu, kamu akan lepas dari kendaliku. Pada hari itulah aku akan berhenti melakukan sihir hitam untuk selamanya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada istrimu sendiri? Nah sayangku, sekarang kamu akan menuruti apapun perintahku. Mulailah memainkan biolamu. Setiap nafasmu sekarang aku yang mengendalikan. Ya Tuhan, kenapa kamu tega melemparkan aku dari wajat ke dalam api? Apa tidak ada orang tulus di dunia yang benar-benar bisa membantuku? Maka sang putri pun menangis. Suatu hari, saat sedang bermain biola, dia melihat sebuah tas di sana. Dia mendekatinya untuk memeriksa. Dia menemukan benih yang tidak biasa di dalamnya. Ketika dia menyentuh salah satunya, benih itu pun mulai bicara. Terima kasih banyak karena telah menyentuhku. Aku telah dikurung oleh penyihir. Sentuhanmu telah melepaskan aku dari kendalinya. Caranya? Penyihir telah menjebak jiwaku. Dia mengancam dan menghancurkan aku jika aku menolak mengikuti perintahnya.
Aku tidak punya kebebasan sampai aku bertemu kamu. Tolong beritahu aku kalau kamu membutuhkan bantuan dariku. Saloni pun mulai merenung setelah mendengar benih itu. Jiwaku terperangkap dalam kalung yang tergeletak di suatu tempat di ngarai. Aku akan melemparmu ke ngarai tempat kamu bisa berubah menjadi pohon tinggi. Kalungku akan nyangkut di dahanmu dan dengan begitu aku bisa mengeluarkannya. Tentu, aku akan lakukan persis ucapanmu. Sabar saja sampai hari itu tiba. Keesokan harinya, pesulap dan burung beo melakukan perjalanan ke kerajaan lain. Dan sang pesulap tengah tenggelam dalam pikirannya sendiri. 1 sen untuk pikiranmu? Aku berpikir, mungkinkah Saloni sedang membuat rencana di belakang aku? Ingat, kamu seorang pesulap. Aku yakin kamu punya cara untuk mencari tahu. Tidak terlalu. Aku sekarang bergantung pada biola Saloni untuk melakukan ramalan. Setelah mengatakan ini, si pesulap sibuk dengan pekerjaannya. Di sisi lain, benih tumbuh dengan begitu cepat hingga menjadi pohon yang sangat besar. Cabang-cabangnya menjulur hingga ke tepi ngarai. Sementara kalung Saloni tergantung di satu dahan. Saloni mengambil kalung itu dan berterima kasih kepada benihnya. Terima kasih banyak. Aku sekarang akan terbebas dari kendali suamiku dan begitu juga kalian semua. Tolong cepat sedikit. Sebelum dia kembali, bakar semua benih yang ada di dalam tas. Dengan begitu dia kehilangan kendali atas semua orang yang dia jebak. Saloni bergegas berlari dan meraih tas yang berisi benih. Biar aku bakar mereka. Dengan gontai sang pesulap pun berjalan kembali ke rumah dan mulai bergegas menghentikan benih agar tidak terbakar dalam api. Tidak! Tapi semuanya sudah terlambat. Benihnya sudah terbakar sebelum pesulap bisa berbuat apa-apa. Sang pesulap kehilangan semua kekuatan sihirnya. Saloni sekarang terbebas dari kendalinya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku telah kehilangan semua kekuatan sihirku. Apa yang kulakukan sekarang? Saloni menghiburnya dan membuatnya sadar bahwa dunia masih memiliki banyak hal yang ditawarkan. Dia menjelaskan bagaimana mereka masih bisa menjalani hidup normal dan bahagia bersama. Maka pesulap pun berubah untuk selamanya dan keduanya terus menjalani kehidupan yang teratur namun memuaskan. 12 putri yang menari. Pada zaman dahulu, seorang raja bernama Atelius memiliki 12 orang putri yang cantik, masing-masing lebih cantik daripada yang lainnya. Ke-12 putri ini tidur bersama di sebuah kamar, dan setiap malam setelah mereka masuk kamar, sang raja selalu mengunci pintu kamar mereka. Namun setiap pagi, ketika raja membuka pintunya, dia selalu melihat bahwa sepatu mereka seperti habis dipakai berdansa, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi. Maka pada suatu hari, raja pun bertitah. Aku dengan ini mengundang para sukarelawan. Bila ada pria yang bisa mengetahui kemana para putriku pergi dan menari setiap malam, dia boleh memilih salah satunya sebagai istri. Namun, bila ada sukarelawan yang gagal mengetahui kemana para putriku pergi dalam semalam, maka dia akan dihukum mati. Apakah ada yang bersedia? Tidak lama, banyak pangeran yang datang dan menawarkan diri menghadapi tantangan itu. Namun selalu gagal. Dan tidak ada yang bisa tahu kemana ke-12 putri ini pergi setiap malam. Banyak lagi yang mencoba tantangan tersebut, namun semuanya berakhir mati. Lalu, alkisah, ada seorang prajurit miskin bernama Maximus yang terluka dan tak bisa lagi mengabdi, yang kini memasuki kota tempat tinggal sang raja. Di sana, dia bertemu seorang wanita tua yang menanyakannya kemana dia pergi. Aku ingin mencoba mencari tahu kemana para putri itu pergi berdansa, supaya aku bisa menikah, menjadi raja dan kaya raya. Itu tidak sulit. Kau boleh minum anggur yang disajikan kepadamu sewaktu malam. Dan harus berpura-pura tertidur lelap. Kemudian, wanita itu pun memberinya sebuah jubah dan berkata, bila kau mengenakannya, kau tidak akan terlihat, sehingga bisa mengejarnya. Dia pun menghadap sang raja dan menyatakan diri sebagai seorang pelamar. Dia pun diterima dengan baik sebagaimana yang lain. Kemudian dia diajak ke sebuah kamar yang berdekatan dengan kamar para putri. Saat dia akan tidur, putri sulung memberinya secangkir anggur. Namun dia sudah mengikat sebuah busa di bawah dagunya, dan anggurnya pun mengalir ke dalamnya tanpa jatuh setetes pun. Kemudian dia pun berbaring dan mendengkur.
seolah-olah telah tidur dengan nyenyak. Kedua belas putri mendengarnya dan tertawa. Kemudian si putri sulung berkata, "Dia jelas sudah akan mati." Setelah itu mereka bangun, membuka lemari dan mengenakan gaun yang cantik, berdandan di depan cermin, berhias, dan dengan riang bersiap untuk berdansa. Hanya si putri bungsu yang berkata, "Aku tidak tahu alasannya, kalian semua amat senang. Tapi aku merasa aneh, akan ada kemalangan yang melanda kita." "Kau ini selalu saja ketakutan. Apa kau lupa berapa banyak pangeran yang kembali dengan tangan hampa? Aku sudah memberi prajurit itu minuman penidur. Dan apapun yang terjadi, dia tidak akan terbangun." Mereka kemudian memperhatikan si prajurit dengan seksama. Namun dia menutup matanya dan tidak bergerak. Sehingga mereka pun merasa aman. Si putri sulung menuju ke ranjangnya dan mengetuknya. Dan ranjang itu pun turun ke dalam tanah. Lalu satu demi satu, mereka masuk ke dalam lubang itu dengan dipimpin oleh si putri sulung. Si prajurit mengamati mereka diam-diam. Kemudian mengenakan jubahnya dan turun terakhir bersamaan dengan si putri bungsu. Di tengah tangga secara tidak sengaja si prajurit menginjak ujung gaun si putri bungsu. Si bungsu pun terkejut dan menjerit. "Apa itu? Siapa yang menarik gaunku?" "Jangan konyol, gaunmu hanya tersangkut paku." Kemudian mereka turun terus. Dan ketika sampai di dasar, mereka berada di sebuah jalanan yang indah penuh pepohonan. Seluruh dedaunannya terbuat dari perak yang berkilau dan mengkilap. Si prajurit pun berpikir, "Sebaiknya aku ambil satu cabang dan membawanya bersamaku sebagai bukti kemana kami pergi malam ini." Maka dia mematahkan salah satu cabangnya, membuat suara patahan pada pohon yang bagaikan letusan keras. Si putri bungsu kembali menjerit, "Ada yang tidak beres. Apa kau mendengar letusan itu?" "Itu adalah pistol yang ditembakkan dalam sukacita karena kita telah singkirkan si pangeran dengan cepat." Setelah itu, mereka sampai di sebuah jalan berpohon dipenuhi dedaunan emas. Dan yang terakhir, jalan dengan pohon penuh berlian yang berkilauan. Maximus mengambil cabang dari masing-masing pohon. Mereka terus berjalan dan akhirnya sampai di sebuah danau besar. Tempat 12 perahu kecil telah menanti. Dan pada setiap perahu, duduklah seorang pangeran tampan yang telah menunggu para putri. Masing-masing pun mengambil seorang putri. Namun si prajurit duduk bersama si putri bungsu. Di seberang danau, berdirilah sebuah istana yang megah, di mana terdengar suara musik trompet yang ceria. Mereka semua masuk, dan masing-masing pangeran berdansa dengan putri pilihannya. Si prajurit memperhatikan mereka tanpa terlihat. Mereka berdansa hingga pukul 3 pagi hari. Setelah semua sepatu mereka rusak berlubang, dan mereka harus pergi, para pangeran pun mengantar para putri menyeberangi danau. Dan kali ini, si prajurit duduk bersama si putri sulung. Di tepian, mereka berpamitan pada para pangeran dan berjanji untuk kembali besok malamnya. Saat mereka mencapai tangga, si prajurit berlari di depan dan kembali ke ranjangnya. Saat ke-12 putri tiba, si prajurit sudah mendengkur dengan amat keras supaya didengar oleh para putri. Keesokan paginya, tibalah saatnya bagi si prajurit untuk memberikan jawabannya. Dia membawa cabang yang dia ambil dan menghadap raja. Para putri berdiri di balik pintu dan mendengarkan apa yang akan dia katakan. Raja pun akhirnya bertanya, "Kemanakah para putriku berdansa hingga sepatu mereka rusak setiap malam?" "Di sebuah istana bawah tanah, Yang Mulia." Dia pun menceritakan semua yang dia lihat dan menunjukkan pada raja 3 cabang itu. Raja pun memanggil semua putrinya dan bertanya apakah si prajurit mengatakan yang sebenarnya. Setelah melihat si prajurit mengetahui semuanya dan bahwa tidak ada gunanya berbohong, mereka pun akhirnya mengakui semuanya. Raja kemudian bertanya, siapa yang akan diperistri oleh si prajurit? Dia pun menjawab, "Yang Mulia, hamba tidak lagi muda, jadi hamba memilih si putri sulung." Pernikahan pun diadakan pada hari itu juga. Dan raja menjanjikan pada Maximus bahwa dia akan mewarisi kerajaannya setelah raja wafat nanti. Dan mereka semua pun hidup bahagia selamanya. Tentu saja selain sang raja. Selesai. Kucing ajaib. Pada zaman dahulu,
hiduplah seorang ratu yang punya kucing nan cantik dan ajaib bernama Kisa yang amat ia sayangi. Suatu hari ratu berkata, "Oh kucingku, kau lebih bahagia daripadaku karena kau punya orang tua seperti kami. Namun aku hanya sebatang kara." "Jangan menangis, kita lihat yang bisa kulakukan." Kisa menepati perkataannya. Begitu dia kembali dari hutan untuk meminta petunjuk dari peri yang tinggal di sana, ratu mendapatkan anak perempuan. Ratu amat senang dan segera saja bayi itu mulai melihat si kucing ketika melompat di sekitar kamar dan dia tidak mau tidur kecuali ditemani oleh si kucing di sampingnya. Pada suatu malam, perawat mencari si kucing untuk diletakkan di ranjang bayi. Namun si kucing tidak bisa ditemukan. Diadakanlah pencarian atas si kucing. Namun semua tiada hasil. Si kucing sudah pergi dan tidak ada yang tahu kemana dia. Tahun demi tahun berlalu. Dan pada suatu hari, ketika sang putri yang kini telah remaja bermain bola di taman, dia melempar bolanya lebih jauh daripada biasanya dan jatuh ke semak-semak. Putri pun berlari mengejarnya dan dia berhenti di depan rerumputan tinggi saat mendengar sebuah suara. Ingebjorg, Ingebjorg, apa kau sudah lupa padaku? Aku Kisa, saudarimu. Namun, aku tidak punya saudari. Apa kau tidak ingat bahwa aku selalu tidur di ranjang di sampingmu? Kenapa kau dulu pergi? Sebelum Kisa bisa menjawab, pelayan Ingebjorg datang tiba-tiba ke sana. Dan Kisa segera kabur kembali ke hutan. Sang putri amat kesal dengan si pelayan. Dan dia menceritakan semuanya kepada sang ratu. Iya, yang dikatakan Kisa memang benar. Aku juga ingin bertemu dengannya kembali. Keesokan paginya, udara teramat panas. Dan putri mengatakan bahwa dia ingin ke hutan yang lebih sejuk karena dinaungi oleh pepohonan besar. Seperti biasa, para pelayannya juga ikut dengannya. Selagi beristirahat di sebuah sungai, para pelayannya pun tertidur. Putri melihat ini, dan dia terus berjalan dan berjalan, berharap menemukan peri atau elf coklat kecil. Namun, dia malah bertemu dengan raksasa yang mengerikan. Oh, aku sedang mencari pelayan, dan aku menemukanmu. Bila kau ingin selamat, ikutlah denganku. Sang putri merasa amat ketakutan, namun tidak ada gunanya bila membantah si raksasa. Jadi dia pun berjalan mengikutinya. Mereka pergi amat jauh dan Ingebjorg menjadi amat lelah hingga mulai menangis. Lalu sambil menengok ke belakang, si raksasa pun berkata, "Aku tidak suka pelayan yang berisik. Apabila kau mau menangis, akan kuberikan alasan untuk kau tangisi." Raksasa lalu mengambil kapak dari sabuknya dan memotong gelang pada kaki sang putri yang terbuat dari emas bertatahkan permata. Kemudian mengantonginya. Lalu raksasa pun meninggalkan sang putri sendirian. Ingebjorg yang malang duduk di rerumputan. Matahari masih amat tinggi di langit saat dia mendengar suara roda bergulir. "Tolong aku, siapa saja? Aku datang!" Kemudian kereta pun bergerak menyibak pepohonan dengan Kisa sebagai saisnya, menggunakan ekornya sebagai cambuk. Kisa melihat Ingebjorg duduk di sana. Lalu dia pun turun dan mengajak Ingebjorg ke pondok kecilnya. Saat sampai di sana, Ingebjorg sudah amat kelelahan. Kemudian ia pun segera meminum susu dan merebahkan diri pada kasur. "Kau tidurlah sekarang. Aku akan kembali sebentar lagi." Kisa pun naik ke kereta dan pergi ke gua raksasa. Setelah menambatkan keretanya di pepohonan, Kisa mengendap-endap untuk membuka pintu dan mendengarkan yang dikatakan oleh si raksasa selagi makan malam. Sekarang si putri konyol itu akan belajar untuk tidak menangis tanpa alasan. Selagi dia sibuk mengejek Ingebjorg atas kebiasaan buruknya, dia tidak menyadari bahwa Kisa menuangkan sekantung penuh garam ke dalam mangkuk besar supnya. Dalam sekali teguk, raksasa meminum supnya dan menjerit. Apa ini? Kenapa supnya bisa asin? Bila tidak segera minum air, aku bisa celaka. Raksasa pun bergegas keluar dari gua dan berlari menuju ke sungai. Kisa memasuki pondok dan menemukan gelang kaki Ingebjorg.
Kemudian dia menaruhnya di kereta dan meninggalkan tempat itu. Ingebjorg amat berterima kasih padanya. Kisa pun masuk sambil membawa gelang kaki sang putri yang berharga. Oh, terima kasih Kisa. Gelang kaki ini amat kusayangi dan kau menemukannya. Terima kasih banyak. Besok aku akan mengantarmu kembali ke rumah. Maka begitulah, saat Kisa mengemudikan kereta ke gerbang istana dan raja serta ratu melihat putri mereka yang hilang duduk di sebelahnya, mereka bertanya pada Kisa apa yang dia inginkan sebagai hadiah. Kita akan bicarakan soal itu nanti. Kisa pun memberi hormat, kemudian pergi. Sang putri amat tidak senang saat Kisa meninggalkannya. Dia tidak mau minum ataupun makan. Bila terus seperti ini, putri kita bisa meninggal. Adakah hal lain yang belum kita coba? Kita belum mencoba menikahkannya. Mari kita nikahkan dia dengan seseorang. Mungkin itu akan membuatnya ceria. Bagaimana kalau memberinya kucing lain? Tidak, pernikahan. Percayalah. Kemudian, raja pun mengundang para pangeran dari negeri-negeri tetangga dan menyuruh sang putri memilih salah satunya sebagai suaminya. Akhirnya, dia pun memilih seorang pangeran muda. Raja dan ratu amat senang dan memerintahkan supaya diadakan pesta besar. Saat acara pernikahan usai, Kisa mendadak muncul. Aku datang untuk mengambil hadiahku. Izinkan untuk malam ini aku tidur di kaki Tuan Putri. Itu saja? Itu cukup? Keesokan paginya, bukanlah seekor kucing yang ada di kaki sang putri, melainkan seorang putri lain yang cantik. Aku disihir oleh seorang peri jahat dan tidak bisa melepaskan diri hingga aku melakukan perbuatan mulia. Lalu, mereka semua pun bahagia dan Putri Kisa juga menikahi seorang pangeran dan pergi untuk memerintah di kerajaannya sendiri. Selesai. Peri petir dan air. Ribuan tahun yang lalu, ada masa ketika tidak ada manusia di bumi. Permukaan bumi tandus dan penuh dengan retakan. Dari langit, pemandangan di bumi tampak begitu mengerikan. Peri dan Dewi bergidik melihatnya dan mengira itu sama buruknya dengan neraka. Pada suatu hari yang cerah, sekelompok peri melihat ke bawah, ke bumi dan berdiskusi. Peri merah dan peri hijau sedang berbicara di antara mereka sendiri. Ih, betapa anehnya tempat di bumi ini. Apakah mungkin bisa ditinggali? Kamu benar, tidak ada jiwa yang ingin tinggal di sana. Tidak ada hijau, kusam dan tidak berwarna, tidak ada hiburan, tidak ada satupun yang mau tinggal di sana. Setelah mendengar itu, Ibu Peri mendekati mereka dan berkata, kalian seharusnya tidak berkata begitu. Kalau itu yang dipikirkan semua orang, kehidupan tidak akan pernah dimulai di bumi. Tapi ibu, siapa yang mau tinggal di tempat yang kelihatan aneh dan kusam seperti itu? Harus ada yang pergi ke sana dan memulai siklus kehidupan. Bahkan mungkin harus salah satu dari kita. Para peri kembali melakukan kegiatan mereka sendiri. Peri petir dan peri air sedang sibuk bermain game berdua sendirian. Biarpun ibu peri meminta mereka berhenti bermain berkali-kali, mereka terus melakukannya. Peri petir, kalian berdua cukup dewasa untuk memahami bahwa kalian perlu membantu tugas saudara perempuan yang lain. Peri air, lebih baik kamu ikuti ini. Bagaimanapun Ratu Peri mengawasi kamu. Mengapa kita harus bekerja kalau sudah banyak orang yang melakukannya? Peri petir benar. Sekarang ibu silakan pergi dan biarkan kami bermain. Ratu Peri lewat dan kebetulan mendengar percakapan ini. Dia marah dan memarahi ibu peri. Inilah hasil dari melayani dan memanjakan mereka. Lihat betapa angkuh mereka. Maafkan mereka Ratu Peri, mereka akan membaik seiring bertambahnya usia. Mereka masih muda dan sangat suka bermain. Ibu benar, ini memang usia kami untuk bermain. Ratu Peri, ayolah bergabunglah dengan kami bermain bersama, pasti seru. Lebih baik kamu urus putrimu. Kedekatan mereka ini mungkin tidak akan menyelamatkan mereka sangat lama. Iya ratuku, ini tidak akan terjadi lagi. Ratu Peri pergi kesal dan kesal. Kalian lihat betapa kesalnya dia. Aku memang menghargai kedekatan persaudaraan kalian berdua. Tetapi kalian harus sadar, kalian tumbuh dewasa dan kalian juga memiliki tanggung jawab sama seperti orang lain. Oh ibu kambuh lagi. Ayo kak,
Ayo kita cari tempat yang jauh. Kalau tidak, ibu tidak akan pernah berhenti berkhotbah. Setelah mengatakan ini, kedua peri menghilang dari sana. Ibu peri yang bersedih hatinya kembali ke istananya. Beberapa hari kemudian, iblis pun menyerang kerajaan surga. Dia menginjak-injak semua petak bunga sambil berjalan ke depan. Betapa menyenangkan menghancurkan bunga-bunga ini. Aku yakin aku akan puas sampai 2 kali lipat menghancurkan para peri di sini. Mendengar keributan itu, semua peri keluar dari istana mereka. Iblis yang sangat besar, mengapa dia ada di sini, Ibu? Aku merasa sangat takut. Jangan khawatir anak-anak, kita bisa mengalahkannya dengan menggunakan kekuatan tongkat ajaib kita. Tapi Ibu, dia sangat besar. Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Aku sangat takut. Tidak ada yang bisa mengatasi rasa takut anak-anak, kita harus berani dan melawannya. Iblis mendengar hal ini dan dia pun tertawa. Kamu dan peri kecilmu tidak akan bisa mengalahkan aku. Lebih baik kalian meninggalkan surga untuk selamanya. Aku akan memerintah tempat ini sekarang. Kamu bodoh, kamu lupa tidak ada satu makhluk yang bisa merebut rumah kami dari kami. Ayo, lawan kami kalau bisa. Pertempuran pun dimulai antara sang iblis dan para peri. Setelah beberapa saat, lelah melawan iblis, para peri melemah dan mulai pingsan. Apa yang terjadi peri kecil? Itu yang terbaik yang bisa dilakukan kekuatan magismu. Kami tidak akan pernah membiarkan kamu menang. Ini rumah kami dan akan selalu menjadi rumah kami. Mendengar teriakan perang, Ratu Peri bersama peri lainnya segera bergegas keluar dari istananya. Pertarungan sekarang dimenangkan berkat kekuatan magis Ratu Peri yang luar biasa. Ketika Ratu Peri tahu bahwa peri petir dan peri air tidak hadir untuk membantu dalam pertempuran, dia menjadi sangat marah besar. Sekarang, apakah kalian paham? Terlepas dari seringnya peringatanku, keduanya gagal. Sekarang mereka tak akan selamat dari kutukanku. Tolong jangan lakukan itu. Aku mohon padamu, Ratu Peri. Mereka akan menanggung akibat dari perbuatan mereka. Ini keputusanku dan kata-kataku final. Saat itu peri petir dan peri air tertawa dan tidak menyadari apa yang telah terjadi. Ketika melihat sekeliling, mereka terkejut. Apa yang terjadi di sini, Ibu? Apa ada badai? Kenapa Ibu diam saja? Katakan padaku apa yang terjadi. Kalian akan segera merasakan badai. Kalian berdua akan dihukum karena kesalahan kalian. Tapi kami tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa dihukum? Mendengar ini, Ibu Peri mulai menangis. Tidak, tolong maafkan mereka, Ratu Peri. Nanti mereka akan berperilaku lebih dewasa. Mereka pasti akan dihukum. Dan inilah hukuman mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, kedua saudara perempuan ini dipisahkan. Selamanya peri air akan hidup di bumi. Peri petir akan tinggal di sini di surga. Tapi dalam pengasingan, jauh dari peri lainnya. Mendengar ini, semua peri mulai terisak. Maafkan kami tidak akan pernah mengulangi kesalahan kami. Kutukanku tidak bisa ditarik lagi. Ini hukuman agar kalian menderita. Sejak hari itu, peri air mulai hidup dan mengalir di bumi. Sementara peri petir tinggal di surga, merasakan kesepian dan juga sunyi. Setelah dipisahkan, kedua kakak beradik ini selalu menangis. Suatu hari, peri petir memberitahu ibu peri. Ibu, aku sangat merindukan kakakku hari ini. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di bumi yang mengerikan itu? Semua peri, termasuk ibu peri, memohon dengan sangat dan berkali-kali kepada Ratu Peri. Ratu Peri, kita juga seorang ibu. Tolong pahami kesedihan ibu peri yang lain. Maafkan kedua peri itu, aku mohon. Ratu Peri, mohon berbelas kasih. Maafkan mereka, kita semua merindukannya. Aku telah berbuat salah. Dalam kemarahanku, aku menghardik kemudaan dan kepolosan mereka. Sayangnya, aku tidak bisa mengambil kembali, tapi aku bisa mengurangi kadarnya. Bagaimana? Setiap kali peri petir sangat merindukan saudara perempuannya, dia akan diizinkan turun ke bumi dan menjadi satu dengan peri air. Cinta kedua saudara ini begitu menyentuh dan juga emosional. Awan pun akan menitikkan air mata pada mereka. Terima kasih. Kami selamanya berterima kasih padamu untuk itu. Dan begitulah seterusnya. Siklus air yang menyambar petir dan menjadi satu dengannya dimulai hari itu.
awan meneteskan air mata terpesona cinta dua saudara ini, maka bumi pun tidak lagi tandus. Dilimpahi dengan hijau dan makhluk hidup akhirnya menyebutnya rumah yang indah. Wajah ajaib. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil, seorang petani hidup bersama dua orang istrinya. Istri pertamanya menjadi jelek akibat usia, maka dia pun menikahi wanita lain yang lebih cantik. Nama istri pertamanya adalah Stella, dan istri keduanya adalah Bella. Semuanya berjalan dengan amat normal, senormal yang bisa diharapkan dari kehidupan berpoligami. Kemudian, tahun demi tahun pun berlalu. Kemudian, tibalah hari ketika Bella menjadi amat bangga dengan kecantikannya, dan dia mulai bersikap kasar, sombong, dan kejam pada Stella. Siapa yang menyentuh alat riasku? Ada apa adikku? Aku memakainya kemarin, tapi bila kau tidak suka mulai sekarang aku tidak akan memakainya lagi. Wow, kupikir kau hanya pengemis, namun sekarang juga jadi pencuri. Dua tetes air mata mengalir di pipi Stella. Kenapa kau mengejekku, Bella? Aku bukan pengemis, dan aku lebih tua darimu. Bagaimana bisa kau berkata seperti itu padaku? Bella pun marah dan berkata, "Apa yang kau bilang? Kenapa aku bisa begitu? Sekarang lihat saja apa yang bisa kulakukan." Kemudian pada suatu malam, Stella, kau sedang apa? Apa kau memanggilku? Ups, bukan kau. Maksudku Bella. Nama kalian berdua sangat mirip dan seringkali aku tertukar. Stella merasa kesal dan berkata, "Bella sedang bersolek di kamarnya. Katakan kau mau apa, akan kulakukan untukmu." "Oh, wow. Aku hanya tidak di tempat sebentar dan kau mulai menjelek-jelekanku." "Tidak, Bella. Aku tidak menjelek-jelekanmu." "Benarkah? Aku harus tinggalkan pekerjaanku setengah jalan dan sibuk memperbaiki riasanku. Apakah itu bukan menjelek-jelekan?" "Tidak, Bella. Yang kau dengar itu salah." "Iya? Apakah aku payah hingga tidak paham?" Berhenti bertengkar kalian. Stella, sajikan makan malam. Stella pun pergi ke dapur. "Oh, Bella, istriku yang cantik. Kenapa kau bertengkar dengannya? Abaikan saja si jelek itu. Sekarang, dengar baik-baik. Besok pagi, aku akan ke desa sebelah untuk bekerja. Aku akan kembali malamnya. Pastikan saja setelah aku pergi, aku tidak melihat wajah jelek Stella. Kau harus membuatnya sibuk dengan pekerjaan. Aku juga akan mengunjungi pekan raya. Katakan saja apa yang kau inginkan." "Oh, wow. Jangan lupa membelikan aku perhiasan emas." Stella juga tiba di sana. Kemudian suaminya menghadap dirinya dan dengan muka masam bertanya padanya, "Apa yang kau inginkan?" "Tidak ada. Hanya supaya kau bisa pulang lebih cepat. Keselamatanmu lebih penting bagiku." Mendengar ini, Bella pun mengamuk dan berkata kepada Stella, "Oh, kau dasar tidak berguna. Berhenti mencampuri urusan orang lain dan lakukan pekerjaanmu dengan baik. Aku mau semuanya selesai malam ini." "Baik, Bella." Stella merasa tidak enak dan dia pun pergi untuk bekerja. Ketika bekerja, dia pun berkata dalam hati, "Akan lebih baik bagiku untuk meninggalkan rumah ini secepatnya. Ya, tidak ada lagi yang peduli padaku. Jadi kenapa aku harus tinggal di sini? Namun kemana aku harus pergi? Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain suamiku di dunia ini. Namun aku merasa sesak di sini. Aku harus pergi ke hutan dan tinggal di sana hingga sisa umurku. Setidaknya setelah itu, tidak ada lagi yang merasa terganggu olehku. Dan di sana pun tidak akan ada lagi yang mencelaku." Pada malam itu juga, Stella meninggalkan rumah dan menuju ke hutan. Dia berjalan hingga matahari terbit. Lalu, di tengah hutan, dia melihat sebuah pohon tua. Di sekitar pohon itu, dia melihat setumpuk daun tua. Dan dia berkata, "Oh, begitu banyak sampah di dekat pohon ini. Aku harus membersihkannya supaya pohon ini bisa bernapas dengan lega." Kemudian dia membersihkannya dengan cepat. "Siapa kau, anakku?" "Aku Stella."
Aku baru saja pergi dari rumah suamiku. Tidak apa-apa, anakku. Kau harus pergi ke arah sini. Mungkin penderitaanmu akan berakhir. Jadi dia pun melanjutkan perjalanan dan melihat sebuah pohon pisang yang miring akibat bobot buahnya. Oh, pohon ini harus disokong. Bisakah aku membantu? Ya, aku akan mencari tongkat untuk menyokongnya. Maka dia pun melakukannya. Oh, wow. Terima kasih, Nak. Kau harus berjalan ke arah sini dan di sana kau akan menemukan danau ajaib. Ceburkan dirimu ke dalamnya sekali saja dan peruntunganmu akan berubah. Terima kasih, pohon. Dia pun meneruskan perjalanan dan akhirnya dia melihat danau ajaib. Setelah itu dia menceburkan diri ke dalamnya dan saat kembali ke tepian, dia kembali menjadi gadis muda yang cantik. Dia amat senang dan bersyukur. Maka dia pun kembali pada si pohon pisang. Kau baik hati dan sopan. Karena itu kau pantas mendapatkan ini. Patahkan salah satu batangku dan setiap kali kau merasa lapar, cabang ini akan memberikanmu makanan yang kau inginkan. Sekarang kembalilah ke rumahmu dan hiduplah dengan berbahagia. Terima kasih, pohon. Kemudian begitu dia melewati si pohon tua, dia menghentikannya dan berkata, Anakku, kau adalah orang yang berhati mulia dan kau layak mendapatkan panci ajaib ini. Ambillah, dan setiap kali kau masukkan tanganmu ke dalamnya dan menginginkannya, perhiasan berharga dan pakaian bagus akan muncul. Sekarang pergilah dan hiduplah dengan bahagia. Lalu, begitu Stella kembali ke rumah dan Bella melihat semuanya, dia pun berkata, Dari mana kau bisa dapatkan semua ini dan bagaimana kau bisa menjadi muda dan cantik? Stella menceritakan semuanya dan berkata, Jadi adikku, begitulah ceritanya. Sekarang ini adalah milik kita. Ayo, ambillah yang kau mau. Aku bukan pengemis sepertimu. Sekarang aku akan ke sana untuk mendapatkannya sendiri. Maka dia pergi jauh ke dalam hutan dan kemudian dia melihat pohon tua, namun dia tidak berhenti di sana. Dia melanjutkan perjalanan ke pohon pisang dan akhirnya menemukan si pohon yang bengkok. Hei kau, di mana danau ajaibnya? Akan kukatakan padamu, namun pertama-tama bantu aku, batangku bisa patah bila kau tidak menolongku. Itu bukan masalahku, katakan di mana danau ajaibnya atau aku sendiri yang akan mematahkanmu. Maka dia pun meneruskan perjalanan ke arah yang ditunjukkan dan menemukan danau ajaib. Kemudian mencebur ke dalamnya dan dia menjadi lebih cantik daripada sebelumnya. Namun kemudian dia menjadi serakah dan berkata, Bila sekali mencebur membuatku secantik ini, apa yang akan terjadi bila aku masuk untuk kedua kalinya? Maka dia pun kembali mencebur ke danau dan kali ini dia menjadi amat jelek di luar bayangannya. Dan karena takut dia mencebur beberapa kali lagi. Setiap kali dia menjadi semakin jelek dan tua lebih dari sebelumnya. Dan akhirnya dia menjadi seperti berusia 100 tahun. Dan akhirnya mati karena tenggelam. Lalu begitu si suami pulang, dia melihat Stella dan melihat Bella tidak ada lagi di sana. Dia pun amat senang bahwa Bella telah tidak ada. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Selesai. Putri Sihir. Pada suatu ketika, ada petani tua punya 2 putra, Austin dan Carter. Carter, di mana kau? Aku butuh bantuanmu. Jangan ganggu aku, Ayah. Aku sedang tidur. Austin, terus kerjakan pagar itu sementara ayah ke kota. Iya, Ayah. Sang ayah ke kota dan ia berpikir, Aku harus melakukan sesuatu sebelum uang habis. Aku harus duduk dan cari akal. Ia duduk di bawah pohon. 2 orang sedang duduk di sebelahnya dan ia mendengar percakapan mereka. Putri Raja sedang dikurung dalam istana. Para penjaganya adalah naga dan wanita tua. Orang yang ingin menyelamatkan sang putri harus lulus 3 ujian. Orang bilang ujian-ujian itu sangat berat, benarkah?
Dan mereka yang tidak lulus ujian dimakan naga. Dan apa yang terjadi bila seseorang lulus dari ketiga ujian itu? Ia akan menikahi putri raja dan memiliki istana dan harta karunnya. Lalu si petani berpikir, "Oh, Carter akan melakukannya. Ia akan lulus ketiga ujian itu. Ia akan menikahi putri raja dan ia akan jadi raja." Beberapa hari kemudian, si petani memberikan kuda dan pedang satu-satunya pada Carter untuk pergi menyelamatkan putri raja. Dengan serampangan, Carter menebas benda-benda dengan pedangnya sepanjang jalan. Ia berhati culas. Saat ia melewati sarang semut, ia menghancurkannya. Saat ia minum air dari danau, ia melempari itik-itik kecil dengan batu. Dan saat ia sudah dekat istana, ia melihat sarang lebah dan menebasnya dengan pedang. Ia lari dan akhirnya sampai di istana. Ia menendang pintu dan mulai berteriak. Hei kau! Buka pintu ini sekarang! Aku lelah sekali. Beraninya kau, jangan buat aku menunggu atau aku akan mendobraknya. Akhirnya, seorang wanita tua bersuara manis membuka pintu itu. Siapa yang mengetuk? Aku sudah di sini hampir 1 jam. Apa kau tuli? Oh tidak, aku tidak tuli. Aku harus menyelamatkan putri raja. Aku harus jadi raja. Tunggu, tapi kau harus melewati 3 ujian dulu. Ujian? Ujian apa? Aku tidak takut apapun. Aku akan melemparkan biji-biji bunga matahari ini ke udara. Mereka akan ditiup angin. Dan kau harus memungutnya dan menaruhnya dalam kantung ini dalam 1 jam. Apa kau pikir aku gila? Ujian macam apa ini? Aku akan kembali 1 jam lagi. Lalu si wanita tua melemparkan biji-biji itu ke udara, lalu menutup pintu. Ini mustahil. Aku tidak akan memunguti semua biji itu. Saat si wanita tua kembali, ia memberitahu Carter ujian kedua. Ia melemparkan 12 cincin emas ke dalam danau yang dalam. Kau harus memungutinya dalam 1 jam. Aku tidak gila. Airnya dalam dan dingin. Kau tak melakukannya dengan baik. Tapi ayo lakukan ujian ketiga. Ikuti aku. Aku sudah bosan. Saat mereka tiba di dalam istana, mereka masuk ke dalam ruangan gelap. Ada 3 siluet ditutupi selimut putih. Kau punya 1 jam untuk memberitahuku yang manakah putri raja. Kalau tebakanmu benar, ia akan bebas. Tapi bila tidak, aku memilih yang kanan. Yang paling kanan? Tunjukkan dirimu. Oh tidak, itu naga. Tidak, tolong. Beberapa hari kemudian, si petani bicara pada Austin. "Di mana Carter? Aku khawatir padanya." "Ayah, biar aku ke istana itu." "Jangan, nak. Aku tidak mau kehilangan anakku lagi." "Percayalah padaku, ayah. Aku akan kembali." "Tapi aku tidak punya kuda dan aku tidak punya pedang untukmu." Austin hanya mengambil sepotong roti dan berjalan kaki ke istana ajaib. Ia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. Ia melihat sarang semut dan banyak semut sedang membangunnya kembali. Semut-semut yang malang, siapa yang menghancurkan sarang kalian? Aku bantu kalian membangunnya kembali. Saat ia selesai, ia berjalan ke danau untuk minum air. Di sana ia melihat beberapa itik berenang. Itik yang malang? Kalian pasti lapar. Ini, ambillah rotiku satu-satunya. Itik-itik itu makan roti itu, lalu ia melihat sarang lebah di tanah. Ia memungutnya dan menaruhnya di atas pohon. Dan ia melanjutkan perjalanannya ke istana ajaib. Saat ia tiba, ia mengetuk pintu. "Ada perlu apa, nak?" "Salam, saya ingin menyelamatkan sang putri." "Silakan mencobanya." Si wanita tua menebar biji bunga matahari di tanah dan pergi. Aneh sekali. Tapi kurasa aku akan membersihkannya.
40 menit kemudian, Austin hampir menyerah. Lalu, para semut datang membantunya. Mereka berterima kasih karena ia telah membantu mereka membangun kembali sarang mereka. Wow, kalian semua datang berbaris satu-satu. Terima kasih teman-teman. Kantungnya penuh biji lagi. Lalu si wanita tua kembali. Wah, mengejutkan, 1 kantung penuh biji. Ya, kini kau harus melalui ujian kedua. Ini, kau harus mengambil ke-12 cincin itu. Si wanita tua melemparkan cincin-cincin itu ke dalam air. Austin terjun ke dalam air, tapi itu terlalu dalam dan ia tidak bisa mengambil cincin-cincin itu sebelum mereka tenggelam ke dasar danau. Namun, ia lalu melihat sesuatu bergerak dalam air. Mereka itu para itik yang datang membantunya karena ia berbagi sekerat kecil rotinya. Oh, terima kasih teman-teman. Kini, aku mendapat ke-12 cincin itu. Ia langsung menemui si wanita tua. Semua 12 cincinnya itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Tak apa, ikuti aku. Si wanita tua menerangkan pada Austin tentang ujian ketiga. Saat ia sedang mencari ketiga siluet itu, ia tak bisa mencari tahu yang manakah sang putri raja. Mereka semua terlihat sama. Berpikirlah Austin, berpikirlah. Yang mana putri raja? Tiba-tiba, ribuan lebah datang ke dalam ruangan itu dan mengelilingi siluet yang di tengah. Itu, yang tengah. Oh, yang di tengah, bukalah penutupmu. Kain putih penutup itu jatuh ke lantai dan muncullah sang putri. Terima kasih Austin sudah menyelesaikan ujian ini dan menyelamatkanku. Sang putri berkata seperti itu dan melihat naga itu melarikan diri dari menara. Sekarang kau adalah pemilik istana ini. Aku pamit. Jadi saat tubuh Austin telah kering, ia melamar sang putri dan sang putri bilang ya. Mereka lantas hidup bahagia, membangun sarang lebah dan memenuhi parit istana dengan itik-itik yang manis. Tamat. Kepiting emas ajaib. Alkisah, ada seorang nelayan dan istrinya, yaitu Jack dan Ilsabil, yang hidup bersama di gubuk jorok dekat pantai. Setiap hari, si nelayan pergi menangkap ikan. Hari itu ia duduk memancing dan menatap ke air jernih. Kailnya terus ke kedalaman air, dan saat ia menariknya keluar, ia menangkap seekor kepiting emas raksasa. Kepiting itu bicara padanya. Dengar nelayan, kumohon biarlah aku hidup. Aku bukan kepiting emas biasa. Aku luar biasa. Aku ajaib. Taruhlah aku kembali di air dan biarkan aku berenang. Ya, kau tampak keemasan. Tapi bagaimana aku tahu kau kepiting ajaib? Bung, aku kepiting ajaib yang bisa bicara. Atau kau jadi gila dan bicara dengan hewan? Ya, itu masuk akal. Mungkin aku sudah gila. Tapi kalaupun iya, tidak ada ruginya melepaskanmu, kepiting. Sambil berkata itu, ia menaruh si kepiting kembali ke air jernih dan si kepiting emas hilang ke dasar. Lalu si nelayan bangun dan pulang ke istrinya dalam gubuk. Jack, apa kau menangkap sesuatu hari ini? Tidak, aku menangkap kepiting emas, tapi dia berkata dia hewan ajaib, jadi aku melepaskannya. Apa kau tidak minta sesuatu lebih dulu? Tidak. Apa yang akan kudapat dari kepiting yang bisa bicara? Ya, bagaimana kalau rumah? Gubuk ini jorok dan bau. Dindingnya retak-retak. Kembalilah dan katakan padanya, kita ingin sebuah rumah kecil yang bagus. Tunggu, jadi si kepiting bicara itu seperti jin lampu. Aku bisa buat permohonan. Aku tidak tahu itu. Sebenarnya aku pun tidak tahu. Tapi tiap kali kau menangkap sesuatu yang emas dan dia berbicara, cari tahu apa dia makhluk dalam dongeng dan mintalah sesuatu. Pria itu tak mau kembali keluar, tapi ia tidak ingin berdebat pula. Jadi ia kembali ke laut dan ia berteriak ke ombak. Kepiting,
kepiting di laut, kemarilah, dengarlah aku. Untuk istriku, Isabil yang baik, kubawa permohonan untuk kau kabulkan. Kepiting emas muncul dan berkata, Bung, apa katamu tadi? Oh, istriku bilang dia tidak mau tinggal di gubuk kotor lagi. Dia ingin punya rumah yang layak. Dan kau pikir memohon pada kepiting yang bisa bicara akan meningkatkan taraf perumahanmu? Iya, ya seperti sebuah permohonan. Baik, permohonanmu terkabul, pulanglah. Jack pulang dan istrinya berdiri di depan rumah kecil dan berkata padanya, "Masuklah, lihat, bukankah ini jauh lebih baik?" Iya, ini bagus. Kita bisa hidup di sini amat tenang. Iya, mungkin saja. Kita lihat saja. Segalanya lancar selama 1-2 minggu dan lalu si wanita berkata, "Dengar suamiku, rumah ini terlalu kecil. Si kepiting emas bisa memberi kita rumah yang lebih besar. Aku ingin tinggal di istana batu besar. Temuilah si kepiting untuk memberi kita istana." Jack punya firasat buruk memohon hal lain pada si kepiting. Tapi ia tetap pergi. Ia berdiri di dekat air dan berkata, Kepiting, kepiting di laut, kemarilah, dengarlah aku. Untuk istriku, Isabil namanya, kubawa permohonan untuk kau kabulkan. Halo lagi nelayan, apa permintaannya kini? Oh, istriku ingin tinggal di istana batu, kata pria itu dengan sedih. Pulanglah, ia akan berdiri di teras batu. Lalu Jack pulang. Saat ia tiba, yang berdiri di sana adalah istana batu besar. Istrinya berdiri di tangga, bersiap akan masuk. Sambil menggandeng tangannya, Ilsa bicara, "Masuklah, bukankah ini bagus?" Ya, ini cukup. Kita bisa hidup di tempat indah ini dan puas. Kita lihat saja. Ayo tidur dulu. Keesokan harinya, Ilsa bangun dan menyikut Jack sambil bicara. "Suamiku, aku tidak tahan lagi. Temui si kepiting emas itu. Kini aku harus jadi maharani." Oh sayang, aku tidak bisa minta itu pada si kepiting emas. Hanya ada satu kaisar di tanah ini. Apa? Kalau ia bisa memberiku istana, ia bisa menjadikanku maharani. Cepat pergilah ke sana. Jadi Jack harus pergi. Di perjalanan ia ketakutan dan berpikir, ini tidak akan berakhir baik. Si kepiting emas akan muak dengan ini. Tapi ia tetap pergi dan lagi-lagi bicara ke arah laut. Kepiting, kepiting di laut, kemarilah, dengarlah aku. Untuk istriku, Isabil yang serakah, kubawa permohonan untuk kau kabulkan. Mau apa dia sekarang? Oh, wahai kepiting emas, istriku ingin menjadi maharani. Pulanglah, dia sudah jadi maharani. Lalu Jack pulang, dan saat ia tiba, seluruh istana itu jadi terbuat dari pualam. Ia masuk dan melihat istrinya duduk di tahta emas dan mengenakan mahkota emas. Saat mereka tidur, Ilsa masih belum puas. Keserakahannya membuatnya tak bisa tidur. Ia terus memikirkan ingin jadi apa lagi sekarang. Lalu, matahari akan segera terbit. Dan saat ia menatap, ia menyikut suaminya. "Sayang, aku ingin mengatur matahari dan bulan juga." Ia menatap Jack begitu tajam hingga Jack gemetar. "Cepat temui si kepiting. Aku ingin jadi dewi." Si nelayan berlutut di hadapan Ilsa. Ilsabil, ini sudah keterlaluan. Kumohon, bersyukurlah apa adanya. Ilsa murka. Ia menendang Jack dan berteriak,
Aku tidak tahan lagi. Temui dia cepat. Jack lari dari istrinya yang murka. Di luar, ada badai mengamuk hingga ia sulit berdiri. Langit hitam legam, petir dan guntur bersambut-sambutan. Ia berseru lagi. Kepiting, kepiting di laut, kemarilah dengarlah aku. Untuk istriku, Ilsabil yang serakah, ku bawa permohonan untuk kau kabulkan. Apalagi maunya? Oh, dia ingin menjadi dewi. Pulanglah. Kini dia menjadi dewi. Lalu si pria pulang. Tiba di sana, semuanya lenyap seakan tak ada apapun yang pernah ada. Dan ia tidak melihat istrinya dimanapun. Ia kembali pada si kepiting dan bertanya, "Di mana istriku?" Tuhan ada di sini dan di mana-mana. Tak satu pun yang bisa ada selain Tuhan yang Esa. Karena Tuhan ada di segala tempat, kau tidak bisa melihat istrimu, karena kini dia ada di segala tempat. Si nelayan menangis pedih dan meminta belas kasihan. Walau si nelayan hanya sekali menyelamatkan nyawanya, si kepiting merasa iba dan berkata, "Nah, aku hanya bisa memenuhi permohonanmu satu kali lagi. Jadi, pilihlah dengan bijaksana." Kumohon, aku ingin melihat istriku tersenyum di depan gubuk lama kami. Pulanglah, permohonanmu terkabul. Setelah mengatakannya, si kepiting emas lenyap dan si nelayan pulang ke rumahnya. Lalu ia melihat istrinya berdiri di depan pintu gubuk lamanya, tersenyum manis. Setelah ini, ia tetap puas dan senang hidup bersama dengan suaminya. Dan mereka hidup bahagia. Tamat.